guys, hari ini kita bakal keliling GKB 3, khususnya gedung manajemen buat cari tahu seberapa paham sih mahasiswa tentang apa itu impor. Nah, buat yang bisa jawab, dapat ini guys. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Yuk kita cari yuk. Permisi kak, kakaknya ganteng banget nih. Saya boleh numpang nanya-nanya nggak kak? Ntar dapat ini kak kalau benar. Boleh kak, nanya apa ya kak? Oke, pertanyaannya itu apa itu impor dan tujuannya itu apa kak? Ya elah, itu mah gampang. Impor itu mengirim barang ke luar negeri, tujuannya untuk mendapatkan cuan kak. Oh, tapi itu jawabannya kurang tepat kak. Maaf ya kak. Halo kakak, permisi, boleh minta waktunya sebentar gak nih? Boleh kak, ada? Jadi aku mau tanya-tanya nih, kalau kakaknya bisa jawab pertanyaan aku, kakaknya bakal dapat amplop ini loh. Oh iya kak. Oke, jadi pertanyaannya itu, kakak tahu nggak sih apa itu bea cukai dan kewenangannya tuh apa aja? Kalau kewenangan bea cukai itu setahu saya penarikan pajak kak. Kalau sejarahnya saya kurang tahu kak. Oke, terima kasih kak, tapi sayang sekali jawabannya kurang tepat. Mungkin lain kali deh kak ya. Makasih ya kak. Oke guys, aku udah nemu narasumber selanjutnya nih. Ayo langsung aja kita tanya. Halo kakak, kakaknya lagi ngapain nih? Boleh nggak aku tanya-tanya? Kalau kakaknya bisa jawab, bakal dapet ini loh. Boleh kak, silakan. Oke, langsung aja ya kak. Kakaknya tahu nggak sih apa itu pabean dan perbedaan antara kawasan pabean serta daerah pabean? Kalau pabean tuh kayak lingkungan gitu nggak sih kak? Untuk perbedaan mungkin nggak ada. Oke, terima kasih kak. Tapi sayang sekali jawabannya belum tepat. Ya, sorry ya kak. Oke guys, ini narasumber terakhir kita. Ayo kita langsung tanya-tanya. Permisi kak, boleh numpang nanya-nanya nggak kak? Ntar kalau kakaknya benar, dapat ini kak. Oh boleh kak, silakan apa? Oke, pertanyaannya apa saja jenis pemberitahuan pabean, pengangkutan, dan impor? Waduh, apa ya kak? Aku kurang tahu nih, sorry ya kak. Iya kak, gak apa-apa kak. Tapi maaf ya kak, belum bisa dapat hadiah ini. Ya, sayang sekali guys, belum ada yang bisa jawab pertanyaan kita nih. Iya nih guys. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari teman-teman kita yang udah tahu apa itu impor. Oke guys, jadi di sini aku bakal jelasin apa sih itu impor dan apa sih tujuan dari impor itu. Nah, jadi impor tuh kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia. Sedangkan tujuannya sendiri itu untuk memenuhi kebutuhan barang dalam negeri yang belum tersedia atau jumlahnya masih kurang, serta mendukung kebutuhan masyarakat dan industri. Jadi gimana guys, udah paham kan? Oke teman-teman, sekarang aku bakal kasih tahu sejarah bea cukai dan berbagai kewenangan dari bea cukai. Nah, sejarah bea cukai di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan dan mulai terorganisir pada masa VOC. Setelah Indonesia merdeka, pada 1 Oktober 1946 dibentuk Pejabatan Bea dan Cukai. Kemudian, pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai. Dan sejak tahun 1965 hingga sekarang dikenal sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bea Cukai memiliki kewenangan untuk memeriksa barang dan sarana pengangkut, melakukan penyegelan, audit, penyidikan, serta mengawasi lalu lintas barang impor dan ekspor. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Nah, gimana nih teman-teman? Tadi udah dijelaskan mengenai impor dan juga bea cukai. Nah, sekarang aku di sini akan menjelaskan mengenai kepabeanan dan juga perbedaan antara daerah dan juga kawasan kepabeanan. Nah, yang pertama di sini kepabeanan itu sendiri adalah kegiatan mengawasi dan juga mengatur kegiatan masuk dan keluarnya barang, serta memungut bea keluar dan juga bea masuk. Nah, sedangkan daerah kepabeanan itu sendiri adalah seluruh Indonesia yang berlaku aturan kepabeannya. Nah, selanjutnya kawasan kepabean itu sendiri adalah tempat khusus, yaitu seperti bandara dan juga pelabuhan, yang dimana tempat tersebut adalah tempat untuk memeriksa barang ekspor maupun impor oleh bea cukai. Seperti itu. Kami
Di sini akan menjelaskan beberapa jenis-jenis pemberitahuan pabean. Yang untuk pabean pengangkutannya itu terdapat beberapa jenis, yaitu BC 1.1 berupa manifest, BC 1.2 untuk pengeluaran barang ke tempat penimbunan sementara atau TPS, BC 1.3 yaitu untuk pengangkutan barang melalui luar daerah pabean, dan BC 1.6 untuk pemasukan barang ke pusat logistik berikat atau PLB. Selanjutnya, untuk pemberitahuan pabean impor juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama, BC 2.0 untuk pemberitahuan impor barang, BC 2.1 untuk impor barang khusus, BC 2.2 sebagai custom declaration bagi penumpang, BC 2.3 untuk impor ke tempat penimbunan berikat, BC 2.4 untuk fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau TIKE. Selanjutnya yang terakhir BC 2.8 untuk pengeluaran barang dari pusat logistik berikat atau PLB. Gimana guys? Udah paham belum? Thank you for watching ya guys. Bye bye.